Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nur Hanifah dengan NIM 13014211032. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai resume dari semua materi dari literasi digital kemanusiaan. Baik, subtopik yang akan saya bahas pada hari ini adalah yang pertama ada dampak positif literasi digital, kemudian ada dampak negatif dari literasi digital, kemudian ada IoT, kemudian ada big data, kemudian AI, e-commerce, dan etika dunia digital, dan UU ITE. Baik, yang pertama pada zaman modern terutama era globalisasi, manusia dan teknologi tidak dapat dipisahkan untuk satu sama lain. Teknologi dan ilmu pengetahuan ini iptek ya biasanya berkembang sangat pesat dan saling berhubungan terutama pada masa yang saat ini. Teknologi itu terdapat ada perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit 7 unsur. Ada alat-alat produktif, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketinggalan masyarakat apabila mereka tidak beradaptasi. Dampak ini disebut sebagai era disrupsi atau sebuah inovasi yang menggantikan seluruh sistem yang lama menjadi sistem yang baru. Disrupsi juga berpotensi menggantikan sebuah pemain yang lama menjadi yang baru. Ini juga dapat menggantikan teknologi yang lama menjadi yang serba fisik dengan teknologi yang digital sehingga menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Kemudian di sini ada dampak dari dampak positif literasi digital. Yang pertama ada kemampuan. Nah, sebelum itu, kemajuan dan peran literasi digital memotivasi kemampuan kita agar dapat beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan literasi digital sehingga bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Penghematan waktu dan keakuratan data menjadi kelebihan dari fungsi perkembangan literasi digital. Nah, di sini terdapat dampak positif literasi digital. Yang pertama ada kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Kemudian ada kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Kemudian ada mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Kemudian ada kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis, dan yang terakhir ada berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik secara individual maupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian ada dampak negatif dari teknologi, dampak negatif dari literasi teknologi juga ya. Yang pertama ada pelanggaran hak cipta, kemajuan TIK. Nah, di sini banyak yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya mereka itu melanggar hak cipta. Pelanggaran ini meliputi seperti pembajakan software, terus penggadaan tanpa izin pembuat karya, hingga pemakaian tanpa seizin dari pembuat. Pelanggaran hak cipta ini sudah pasti merugikan produsen dan merugikan konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk yang asli. Kemudian ada kejahatan cyber atau cybercrime. Nah, di sini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contohnya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, pinjaman online, dan sebagainya. Kejahatan cyber dapat terjadi dari lintas negara, dan itu membuat kerugian yang sangat besar dan sering sulit dibuktikan secara hukum. Kemudian ada penyebaran pornografi, perjudian, dan penipuan. Nah, dalam hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari teknologi.
Namun sebagian negara melegalkan pornografi dan penjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan teknologi guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Kemudian ada yang terakhir ada penyebaran malware atau program komputer yang sifatnya mencari kelemahan dari softwarenya. Nah, penggunanya itu biasanya merusak sistem atau membobol, kemudian merusak software. Contoh malware adalah virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Terdapat beberapa dampak internet dari dampak negatif dari penggunaan internet. Yang pertama ada membuat pengguna terisolasi dari hal tersebut. Pengguna dapat terisolasi dari interaksi sosial secara langsung karena mereka lebih nyaman dengan teknologi. Kemudian meningkatkan penyebaran virus komputer. Kemudian ada tidak ada yang menjamin kesahihan atau kebenaran informasi. Kemudian memudahkan seseorang untuk menyalin hasil karya orang lain. Kemudian memberikan kesempatan yang luas kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, dan yang terakhir membahayakan keamanan informasi yang dimiliki setiap orang, misalnya pelaku bisnis dan pemerintahan. Baik, materi selanjutnya adalah IoT atau Internet of Things. Nah, hardware dan perangkat keras seperti mobile phone, sensor, serta perangkat lunak seperti aplikasi saat ini hampir semuanya dikendalikan oleh internet. Sehingga Internet of Things ini adalah sebuah konsep di mana suatu objek memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT ini sudah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal, sistem atau yang biasa disebut MEMS, dan internet. Dalam kata things pada Internet of Things ini dapat didefinisikan sebagai subjek, misalkan orang dengan monitor implan jantung, hewan peternakan dengan transponder biosip, sebuah mobil yang telah dilengkapi built-in sensor untuk memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Sejauh ini, IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi mesin to mesin di bidang manufaktur dan listrik, perminyakan, dan gas. Jadi, kemudian ada Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Nah, di sini terdapat sejarah Big Data. Istilah Big Data masih terbilang sangat baru dan sering disebut sebagai tindakan pengumpulan data dan penyimpanan informasi yang besar untuk analisis. Fenomena Big Data dimulai pada tahun 2000-an ketika seorang analitis industri, Doug Loney, menyampaikan konsep Big Data terdiri dari beberapa tiga penting, yang diantaranya adalah volume, kecepatan, variabilitas, kompleksitas tersebut. Nah, volume ini merupakan organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, medsos atau media sosial, dan informasi dari sensor mesin. Di masa lalu, aktivitas semacam ini menjadi masalah, namun dengan adanya teknologi baru bisa meredakan masalah tersebut. Kemudian ada kecepatan. Aliran data harus ditangani dengan secara cepat dan tepat melalui hardware maupun software. Teknologi hardware ini seperti tag RFID, sensor pintar lain, dan yang membutuhkan untuk menangani data yang real time. Kemudian ada variasi. Data yang dikumpulkan mempunyai format yang berbeda-beda. Nah, mulai dari numerik dalam database tradisional, kemudian ada data dokumen terstruktur teks, kemudian ada email, video, audio, transaksi keuangan dan lain-lain. Selain tiga bagian penting tersebut, para peneliti Big Data juga menambah bagian yang termasuk penting lainnya seperti
variabilitas dan kompleksitas. Nah, variabilitas ini merupakan selain kecepatan pengumpulan data yang meningkat dan variasi data yang semakin beragam, arus data kadang tidak konsisten dalam periode tertentu. Salah satunya adalah ketika tren media sosial, puncak periodenya bisa harian, museum dipisu peristiwa diadakan dan lain-lain. Beban puncak data dapat menantang untuk menganalisis data bahkan dengan data yang tidak terstruktur. Kemudian ada kompleksitas. Kompleksitas ini data ini berasal dari berbagai sumber sehingga cukup sulit untuk menghubungkan, mencocokkan, membersihkan, dan mengubah data di seluruh sistem. Namun dalam big data ini sangat dibutuhkan untuk memiliki kolerasi antar data, hierarki, dan beberapa berkaitan dengan data lainnya yang lain atau data yang acak. Kemudian ada potensi big data, jumlah data yang telah dibuat dan disimpan itu hampir tak bisa dihitung ya. Data tersebut tumbuh tanpa henti, artinya big data memiliki potensi yang tinggi untuk mengumpulkan wawasan kunci dari informasi bisnis. Sayangnya sampai saat ini baru sebagian kecil data yang telah dianalisis. Big data dalam bisnis menjadi strategi yang baik dalam mengolah informasi mentah menjadi keuntungan yang terus mengalir ke organisasi bisnis setiap hari. Kemudian, mengapa sih big data itu penting? Nah, pentingnya big data ini tidak hanya berputar pada jumlah data dan yang organisasi miliki, tapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internal dan eksternal. Biasanya kita dapat mengambil data dari sumber manapun dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam bisnis seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan optimalisasi penawaran produk, serta pengambilan keputusan yang cerdas. Ketika organisasi mampu menggabungkan jumlah data yang besar itu yang dimilikinya dengan analisis bertenaga tinggi, organisasi dapat menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan bisnis. Jadi kemudian ada artificial intelligence. Nah, di sini apa sih artificial intelligence itu? Artificial intelligence atau AI atau biasanya disebut dengan kecerdasan, diartikan dengan kecerdasan buatan. AI ini merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Kemudian ada tujuan. Nah, tujuan dari artificial intelligence ini yang pertama ada membuat mesin menjadi lebih pintar, itu merupakan tujuan yang utama. Kemudian ada memahami apa itu kecerdasan, itu merupakan tujuan ilmiah. Dan yang terakhir ada tujuan entrepreneurial, yang artinya membuat mesin lebih bermanfaat. Kemudian ada bagian utama dari artificial intelligence ini. Yang pertama ada basis pengetahuan atau knowledge base, yang berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada motor inferensi atau inference engine, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Kemudian ada pendekatan. Yang pertama ada strong artificial intelligence, yang dimana diartikan pada maksudnya adalah pendekatan ingin menuju ke pembuatan suatu mesin yang bisa benar-benar berpikir dan memecahkan suatu masalah. Kemudian ada weak artificial intelligence, yang artinya pendekatan ini berurusan dengan pembuatan kecerdasan buatan di komputer yang tidak benar-benar bisa berpikir dan memecahkan masalah, namun bisa berperilaku seakan-akan ia memiliki kecerdasan. Nah, pendekatan ini menyatakan bahwa semua mesin yang diprogram dengan cukup akan dapat meniru pemikiran manusia. Kemudian ada applied artificial intelligence. Yang dimaksudkan dari itu adalah pendekatan ini berusaha menghasilkan suatu sistem yang cerdas dan secara komersial dapat digunakan. Sehingga sebagai contoh itu sebuah sistem keamanan yang dapat mengenali wajah saat
orang-orang ini memasuki gedung. Kemudian yang terakhir ada cognitive artificial intelligence, yang mana maksud ini adalah pendekatan ini memandang komputer sebagai alat untuk mengetes teori tentang bagaimana otak manusia bekerja. Sebagai contoh, teori tentang bagaimana cara kita mengenali wajah, benda-benda lainnya, atau bagaimana kita memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya ada e-commerce. Pengguna internet ini pasti memiliki e-commerce ya. E-commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antar lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Nah, berbagai tipe dari e-commerce serta beberapa platform yang digunakan sebagai basis transaksi dalam industri. Setidaknya terdapat sejumlah tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar. Di antaranya ada yang pertama ada business to consumer atau B2C, kemudian ada business to business, ada B2B, kemudian ada customer to customer, C2C, kemudian social e-commerce, mobile e-commerce, kemudian ada yang terakhir local e-commerce. Nah, ada berbagai bisnis model dalam e-commerce. Bisnis model ini adalah salah satu bagian penting dalam sebuah industri karena mengungkapkan bagaimana cara perusahaan mendapatkan laba melalui cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan pada umumnya. 8 kunci model bisnis e-commerce ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada value proposition atau proposisi nilai, kemudian revenue model atau model pendapatan, kemudian market opportunity, kesempatan pasar, kemudian competitive environment, lingkungan kompetitif, kemudian competitive advantage atau keunggulan bersaing, kemudian ada market strategi atau strategi pasar, dan yang terakhir ada organizational development atau pengembangan organisasi. Nah, kemudian terdapat etika dalam dunia digital. Dunia digital ini mengubah pola dan metode masyarakat dalam berkomunikasi. Melalui media sosial, masyarakat luasa mengungkapkan gagasan untuk dibaca oleh orang lain. Namun hal itu juga harus digunakan sebaik-baiknya, karena di sini yang dimasukkan etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 10 etika dalam berinteraksi di dunia maya ini seperti ingatlah keberadaan orang lain, berpikir dulu sebelum berkomentar, gunakan bahasa yang sopan dan santun, menjadi pembawa dalam diskusi yang sehat, jangan menyalahgunakan kekuasaan, hormati waktu dan bandwidth orang lain, kemudian bagilah ilmu dan keahlian, hormati privasi orang lain, kemudian maafkan jika orang lain membuat kesalahan, dan taat pada standar perilaku online yang sama kita jalani dalam kehidupan kita. Nah, kemudian ada UU ITE. Karena Indonesia merupakan negara hukum, maka terdapat berbagai undang-undang yang harus dipatuhi. Nah, perkembangan teknologi ini sangat pesat dan termasuk di dalamnya ada teknologi informatika berupa internet. Perkembangan teknologi ini bagaikan dua sisi mata uang, di satu sisi berdampak positif dan satu sisi berdampak negatif. Nah, salah satu dampak negatif ini perbuatan yang bisa merugikan pihak lain dalam pemanfaatan teknologi dan atau kejahatan cybercrime. Nah, oleh karena itu hukum dibutuhkan kehadirannya untuk mengatur masyarakat agar lebih tertib dan tidak kekacauan pada internet. Aturan yang digunakan untuk mengatur bagaimana masyarakat menggunakan teknologi disebut dengan hukum Mayantara atau cyber law. Hukum Mayantara ini hanya berlaku untuk semua kegiatan manusia terhubung dengan internet. Nah,
Dengan kata lain, hukum ini tidak bisa diterapkan untuk semua kegiatan manusia yang tidak terhubung pada internet. Kita hukum kita masuk ke cyber world ketika kita terhubung dengan internet. Misal nih, ada orang menghina orang lain lewat ucapan di muka umum yang tidak terhubung dengan internet, maka itu yang berlaku adalah pasal 310 KUHP mengenai penghinaan. Sementara hukum antara yaitu UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang, dan nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan tidak diterapkan terhadap kasus tersebut. Namun apabila ada orang yang menghina orang lain di media sosial yang terhubung dengan internet seperti Facebook atau Instagram, maka berlaku terhadap kasus ini adalah UU ITE. Kemudian ada ruang lingkup berlakunya UU ITE nomor 11 tahun 2008. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum diberlaku UU nomor 11 tahun 2008 setelah ada internet berlaku, KUHP, dan UU selain UU nomor 11 tahun 2008, 3 wilayah hukum Indonesia, di luar wilayah hukum Indonesia, dan merugikan kepentingan Indonesia. Dalam penjelasan pasal UU 2 UU ITE dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, meliputi perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara dan kedaulatan warga negara, serta badan hukum Indonesia. Sekian presentasi resume dari semua materi literasi digital. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.